Selain Wisma Atlet, sejumlah rumah sakit di Jakarta juga kewalahan menerima pasien COVID-19 yang berstatus tanpa gejala. Dan sudah bersama kami ada penyintas COVID-19 yang memiliki pengalaman betapa susahnya mencari rumah sakit di ibu kota. Ada Mbak Selviana. Halo, selamat siang Mbak Selvi. Halo, selamat siang. Baik Mbak Selvi, sebelum saya tanya bagaimana kesulitan Anda mendapatkan rumah sakit di Jakarta, mungkin Mbak Selvi bisa cerita ketika memang pertama kali mengalami gejala hingga akhirnya dinyatakan positif COVID-19 itu seperti apa? Yang waktu sebelum swab berarti ya? Iya. Sebelum swab sih aku cuma sakit tenggorokan tapi minor banget gitu loh. Jadi hampir nggak berasa. Tapi pas hari ketiga aku sempat nggak bisa nyium bau-bauan gitu. Jadi saya langsung ke rumah sakit hari itu juga, tapi pertama rapid dulu, baru besok paginya swab. Baik, berarti sempat ke rumah sakit. Pertama kali mendapatkan rumah sakit, kemudian mendapatkan penanganan tidak, Mbak Selvi? Waktu cuma rapid sama swab ya cuma ngetes aja, cuma dites aja sih, nggak ada penanganan lebih lanjut. Terus kan setelah swab baru hasilnya keluar sehari setelahnya. Baru di situ kayak ada hotline WhatsApp untuk penanganan dan konsultasi online lebih lanjut, seperti itu. Setelah itu, ketika hasil swab keluar, apa yang Anda lakukan? Apakah langsung mencari rumah sakit atau mendapat rekomendasi dari orang sekeliling Anda untuk dirujuk kemana, Mbak Selvi? Ya, waktu itu akhirnya saya tanya beberapa teman yang sudah sempat sakit COVID juga. Jadi mereka menyarankan, ya udah coba di-scan dulu aja karena takutnya walaupun gejalanya ringan, takutnya di dalamnya kan kenapa-napa gitu. Jadi saya mau scan tuh waktu itu, terus saya coba telepon ke beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit tempat saya swab. Tapi rumah sakit tempat saya swab itu ternyata kayak mereka tuh nggak bisa kalau langsung datang gitu. Jadi konsultasi online dulu, mungkin harus rujukan atau apa, saya nggak ngerti. Terus saya telepon ke 3 rumah sakit lain yang dirujuk ke cabangnya mereka, yang mungkin itu cabangnya khusus untuk yang COVID-nya di sana semua. Tapi saat saya telepon ke cabang yang dirujuk itu juga nggak diangkat-angkat teleponnya. Jadi mungkin mereka sedang sibuk atau gimana sih. Jadi akhirnya saya dapat ke salah satu rumah sakit tempat teman saya emang bekerja di sana sebagai dokter. Baru saya ke sana dan saya ke IGD-nya gitu. Baik, Mbak Selvi, ini ada beberapa kendala ketika memang menghubungi rumah sakit. Ada alasan tidak sih dari pihak rumah sakit? Apakah memang kewalahan, ada banyaknya pasien COVID, atau seperti apa respon rumah sakit sendiri? Karena lebih tepatnya telepon yang nggak diangkat, sebenarnya nggak tahu juga sih mereka tuh kenapa, alasannya tuh kenapa gitu. Cuma yang saya lihat di tempat saya yang akhirnya ke rumah sakit itu, yang akhirnya saya bisa scan, saya yang pasti tidak bisa opname karena semua kamarnya dinyatakan full. Dan ya jadinya saya udah menyaksikan sendiri bahwa rumah sakit itu memang kewalahan sih, gitu. Mbak Selvi, boleh diceritakan total berapa kali Anda dirujuk oleh rumah sakit sehingga Anda mendapatkan rumah sakit sehingga Anda dirawat? Berapa kali? Ada 4 rumah sakit yang saya telepon sebelumnya. Ada 4 rumah sakit yang Anda telepon. Kemudian di rumah sakit keempat Anda baru mendapatkan perawatan, Mbak? Iya, betul. Nah, itu pun dengan bantuan teman Anda mungkin yang bekerja di sana, Mbak, ya? Mungkin lebih informasi sih, saya tanya, ini kalau misalnya kita nggak kenal, apakah aku juga bakal dapat perawatan COVID? Katanya sih ya dapat aja, tapi ya tetap harus ngantri di IGD gitu. Kebetulan waktu saya datang lagi sepi. Jadi cuma 15 menit lah nunggunya gitu, sampai saya bisa dapat kamar. Tapi itu kamar buat intensif doang ya, sama menunggu scan, jadi nggak bisa rawat inap. Tapi sehari setelahnya pun teman saya itu bilang bahwa untung aja kamu datangnya tuh kemarin gitu, karena hari ini pada membludak semua, satu orang tuh bisa nunggu sampai 2-3 jam, bahkan di jam 3 sore itu mereka akhirnya udah nggak bisa menerima pasien lagi gitu. Baik, ada kesulitan yang dialami Mbak Selvi, kemudian ada harapan tidak Mbak Selvi untuk warga yang mungkin sekarang sedang mengalami COVID-19 dan akan berobat ke rumah sakit, ada harapan untuk pihak rumah sakit seperti apa? Kalau menurut saya pihak rumah sakit sudah melakukan yang terbaik sih sebenarnya. Mungkin lebih banyak informasi aja seharusnya, karena saya termasuk clueless banget waktu pertama-tama tahu positif. Saya tuh nggak tahu harus tanya siapa gitu. Kalau misalnya saya nggak punya teman yang
dokter atau nggak punya teman yang sudah pengalaman COVID sebelumnya, mungkin saya bingung gitu mau kemana. Jadi mungkin sosialisasinya lebih banyak lagi harus ngapain, atau mungkin kan banyak ya teman-teman kita yang mungkin kurang mampu untuk swab, apakah kayak dikasih saran gitu, dan mungkin vitaminnya apa segala, mungkin bisa disosialisasi sih. Baik, terima kasih Mbak Selviana, penyintas COVID-19 sudah berbagi ceritanya kepada kami. Ini informasi penting bagi masyarakat. Terima kasih Mbak, selamat siang.